Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu kembali bersama saya Hefcong di YouTube saya, yaitu Hefcong 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa prosedur di dalam pembelajaran pemanduan perjalanan wisata di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di mana nanti kita akan membahas table manner sama local guide untuk di kelas 10. Kemudian ada materi tentang budaya kerja di dalam kelas 10 di dalam mata pelajaran dasar-dasar pariwisata. Kemudian di kelas 2 kita akan membahas tentang communication skill di dalam pemanduan perjalanan wisata. Kemudian di kelas 3 kita akan mempelajari prosedur tentang dokumen perjalanan wisata seperti itinerary, tour program, kemudian DOT dan lain sebagainya. Untuk itu saya berharap kepada kalian semua jangan lupa untuk saksikan sampai selesai. Siapa tahu video kita kali ini bisa memberikan pelajaran bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan membahas tentang communication skill ya. Langkah awal yang harus dipahami, yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dia menjadi seorang pemandu wisata. Yang pertama yaitu pengetahuan dasar, ada 3, membaca browsing internet mengikuti seminar, kemudian memahami audiens, turis profile, kemudian speaking teknik. Nah, di sini berarti communication skill itu lebih kita kenal dengan istilah body language, di mana pemilihan kosakata, kemudian di mana kata yang kita ucapkan, kalimat yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan intonasi, nada, kemudian diikuti dengan gestur tubuh atau gerakan dalam tubuh agar wisatawan mampu memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah plan. Plan itu ada 3, daftar acara, rundown, itinerary. Jelas kalau itinerary yaitu jadwal perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan berserta dengan pemandu wisata. Rundown adalah langkah-langkah atau schedule-nya, kemudian daftar acara, susunan acara apa saja yang akan kita lakukan selama perjalanan itu berlangsung. Seperti itu ya untuk plan-nya. Kemudian langkah-langkah dalam pemanduan lebih dikenal dengan transfer in, transfer out, on board, city sightseeing, city tour, overland, dan lain sebagainya. Pada saat kita melaksanakan sistem transfer in itu ada penjemputan tamu, kemudian ada bagasi, kemudian menyampaikan informasi tentang geografi suatu daerah, kemudian kita melaksanakan prosedur check-in hotel, ya, jadi kita harus mampu memahami tentang hotel tersebut, fasilitas apa saja yang ada di hotel tersebut, apa saja yang harus kita persiapkan, room list, data wisatawan, dan lain sebagainya. Di sini bisa kalian lihat ya tentang check-in prosedur di hotel, ya, bisa dilihat di slide kita di atas. Kemudian kita sebagai seorang pemandu wisata juga jangan sampai lupa ya, don't forget inform the hotel staff atau reception ya. Kemudian seperti message of payment, morning call, breakfastnya jam berapa, kemudian language down-nya, check out hotel kita jam berapa kita akan melaksanakan check out, kemudian sistem pembayaran, kemudian morning call ya, kemudian breakfastnya jam berapa sampai jam berapa, posisi restoran juga dikasih tahu ya. Kemudian setelah itu kita harus nice to know ya, kita harus tahu, memahami dulu bahwasanya pastikan deposit kita, kartu-kartu kita itu tersedia dengan lengkap ya, biar kita tidak pusing ya pada saat pelaksanaan pembayaran. Oke, ini adalah contoh menu di dalam breakfast ya. Ini menu-menu yang disediakan oleh hotel pada saat melaksanakan breakfast bagi para tamu. Kemudian ini adalah contoh wisatawan yang sedang melakukan suatu perjalanan individual tour ini ya, karena dia sendirian. Kemudian ada foto tentang table manner, di mana table manner kita harus memahami tentang peralatan makan, sistem makan, tata cara makan, sejarah table manner, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus memahami tentang jenis-jenis kamar, ya, ada berapa jenis kamar, kemudian bintang berapa hotel yang kita inapi tersebut, ya, apakah tempat tidurnya twin, double, family room, triple, quiet, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah dining preparation, ya, alat-alat yang disediakan oleh hotel untuk melaksanakan table manner.
Pramuwisata itu lebih dikenal dengan dua istilah, yaitu pemandu wisata atau disebut dengan pramuwisata, kemudian pemandu wisata local guide, di mana wisatawan hanya berada di satu objek wisata, sedangkan pramuwisata adalah orang yang memang dia menghandle perjalanan dari awal kedatangan sampai dengan akhir kedatangan. Di mana yang pertama langkah awal kita adalah harus melaksanakan perangkat perjalanan wisata, kemudian kita harus melakukan identifikasi perangkat perjalanan wisata seperti akomodasi, transportasi, local guide, itinerary, restoran, P3K, bagasi, data wisatawan dan lain sebagainya. Kemudian tahapan-tahapan kerja seorang pemandu wisata dibagi menjadi 3 peratur kegiatan turnya, kemudian setelah tur itu selesai, di mana seorang pemandu wisata harus menyiapkan laporan perjalanan wisata sebagai pertanggungjawaban kepada pihak travel agent setelah melaksanakan perjalanan wisata tersebut. Jadi kita sebagai pemandu wisata setelah melaksanakan kegiatan harus membuat laporan, di mana dalam rangkaian perjalanan itu ada transfer in, transfer out, kemudian passing site, on board, ya, city tour dan lain sebagainya, ya, yang harus dilakukan oleh seorang pemandu wisata. Kemudian kita harus memastikan juga dokumen perangkat perjalanan wisata, di mana ada bagasi, kemudian dokumen dari wisatawan tersebut, kemudian dokumen kita sebagai seorang pemandu wisata seperti ID card dan lain sebagainya. Kalau wisatawan yaitu tentang paspor, visa, kalau dia dari luar negeri, ya. Kemudian kegiatan yang kita lakukan pada saat tour, jelas di sini bisa dilihat, ya, ada transport in, transport out, city tour, meeting service, introduction, first language, heading, kemudian presentation, check-in service, lounge, local guide, airport check-in service, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus memastikan bahwasanya perangkat perjalanan itu memang semuanya sudah ready, sudah siap untuk kita melaksanakan perjalanan tersebut. Jadi pastikan terlebih dahulu semua dokumen perangkat perjalanan wisata sudah siap sebelum kita melakukan perjalanan tersebut. Jelas di awal kita menjelaskan tadi, pasca tour kita harus membuat beberapa laporan sebagai pertanggungjawaban kita kepada pihak travel agent sebagai seorang pemandu wisata atau pramu wisata yang menghandle kegiatan wisatawan selama perjalanan itu berlangsung, ya. Jadi kita sebagai seorang pramu wisata jelas kita bertanggung jawab atas keberhasilan suatu kegiatan tersebut. Namun berhasil atau tidak seorang pramuwisata itu tergantung dengan seorang tour planner-nya, ya, di mana tour planner yang bertanggung jawab dari awal untuk pembuatan dokumen-dokumen seperti itinerary, DOT, kemudian tour program, rute dan lain sebagainya, kemudian bahasa yang digunakan, kemudian profile turis dan lain sebagainya. Itu adalah seorang tour planner yang bekerja di suatu travel agent. Ini ada contoh itinerary, ya, 3 hari 2 malam kita buat Bengkulu, Jakarta, Bandung, ya, dimana harganya kita tetapkan sekitar 3.400.000 untuk minimal 30 orang, hotel berbintang 4, ya. Kemudian ada juga objek-objek yang akan kita kunjungi di Jakarta, kemudian yang di Bandung. Kemudian proses pada saat kita transport in, penjemputan wisatawan di bandara, ya, jelas di sini, ya, welcoming guests at the airport, ya, jelas ya bagaimana kita harus membuat tanda pengenal kita pada saat penjemputan tamu. Kemudian ada lagi airport check-in pada saat kita check-in di hotel. Ini pada saat kita untuk mengakhiri kegiatan, ya, transport out, ya, pada saat kita mengantar mereka ke bandara, stasiun untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Kemudian welcoming VIP guys, ini jadi ada jenis-jenis wisatawan itu, ya, ada VVIP, ada VIP dan lain sebagainya sesuai dengan permintaan dari pihak travel agent yang telah disepakati oleh wisatawan. Kemudian ini adalah mesinnya. Ini ada juga di bandara di Jakarta, jadi Halim Perdana Kusuma. Ini adalah contoh dokumen perjalanan wisata, salah satunya yaitu tentang paspor, ya, dokumen perjalanan sebagai izin untuk keluar dari suatu negara. Baik, setelah kita menjelaskan tentang sistem kepemanduan, jenis-jenis pemandu wisata, kemudian hotel, dokumen, kemudian transport in, transport dan sebagainya. Berikut adalah dokumentasi local guide, kemudian pada saat pelaksanaan transfer out di bandara, kemudian pada saat penanganan bagasi, ya, kemudian pada saat kita melaksanakan prosedur kedatangan tamu,
Kemudian pada saat mereka datang di bandara, pada saat kita melakukan prosedur transfer in, ya, bagaimana mereka para wisatawan sedang berkumpul sebelum kita melaksanakan proses penanganan bagasi. Kemudian bagaimana cara seorang pemandu pramu wisata menyampaikan informasi kepada wisatawan pada saat di posisi transfer in, ya, di mana kita memperkenalkan diri kita bersama dengan kru kita, kemudian menyampaikan geografis, rute, building, persimpangan, sejarah, adat istiadat dan budaya di dalam bis, ya, tentang sejarah contohnya. Kemudian penanganan bagasi dari hotel pada saat check out hotel pada saat kita pergi dari hotel, kemudian kita prepare bagasi dari hotel menuju ke bis, ya. Kemudian ada prosedur web check in, ya, thing you need to know, ya, tentang prosedur check in di suatu bandara atau airlines. Kemudian kegiatan-kegiatan dari seorang wisatawan, ya, nanti akan ada juga video, 2 buah video di akhir, di mana video itu adalah video tentang pramu wisata dan lokalnya. Baik, untuk kelas 10 saya harapkan kalian membuat laporan analisa tentang kegiatan materi kita pada hari ini. Kalian tulis di kolom komentar kalian. Kemudian kelas 11 kalian harus membuat foto, ya, sebuah video tentang seorang local guide dengan kalian. Kalian harus membuat sebuah contoh laporan kegiatan Paskah Tour. Setelah kegiatan itu dilakukan, kalian harus membuat laporan, ya. Silakan nanti laporan yang kalian buat di mana laporannya berisi tentang apa yang sudah kalian, ya, ditulis di kolom komentar. Driver and the one co-driver. The name of driver is Mr. Pena, and the second driver is Mr. Yanto, and the co-driver is Mr. Sosis. Please say hello to my crew. Hello. Okay, I want to introduce myself. My name is Grace Wiramatika. I'm come from GC Tour and Travel, and in here I want to tell you about the Marina Port. And now, because he was here, so Yes. he wrote this. The compass. Compass thing. Yes, the compass, and this is Is the it written? I'm written. gonna read it. It's the written one. The written it's in here. Ah, He did his This writing that compass. he did it to spend his time because Yeah. he was bored. That's why he